tiba-tiba terbelah menjadi dua. Garis yang kita tahu sebagai Khatulistiwa bukan lagi berupa garis khayal. Garis ini menjadi ngarai beneran yang menganga lebar dan membentang dari barat ke timur hingga membelah bumi menjadi dua bagian. Ngarai yang terbentuk ternyata lebih dalam daripada palung Mariana dan malah bisa memuat dua palung itu sekaligus dari atas sampai bawah. Kedalaman palung Mariana sendiri lebih dari 11 km dan sejauh ini telah menjadi tempat terdalam di seantero bumi. Tapi kemudian ngarai ini menggeser posisinya. Ngarai sedalam 24,1 km ini memang sangat dalam dan sangat luas. Malahan bisa memuat sedikitnya 3 lapangan sepak bola sekaligus. Di tempat seluas ini yang berlokasi jauh di bawah sana, banyak hal bisa aja terjadi. Kota baru bisa aja dibangun dari nol. Tapi saat pertama kali muncul, ngarai ini langsung dibanjiri air karena terletak di sepanjang Khatulistiwa dan melewati samudera. Airnya membanjiri kurang lebih separuh ngarai. Jadi masih ada tempat lain yang bisa dipakai untuk mendirikan bangunan. Meskipun kebanyakan konstruksinya berada di dekat air atau malah sebagiannya terendam air. Bisa kebayang nggak tuh? Ada deretan rumah yang dibangun di atas air. Dindingnya saling terhubung biar rumah itu nggak hanyut terbawa arus. Dari ruang angkasa, bumi kelihatan menganga dan dibanjiri air laut yang menutupi porosnya. Garis Khatulistiwa melewati 14 negara, termasuk Brazil, Ekuador, Kolombia, dan 11 negara lain yang tertera di layar. Artinya, ngarai ini paling mempengaruhi semua negara tersebut dengan mengubah lanskapnya secara drastis. Separuh hutan hujan yang terdapat di sekitar Khatulistiwa juga ikut terbelah. Hutan hujan punya banyak keanekaragaman hayati. Saat areanya terbelah, berbagai jenis tumbuhan dan serangga terperosok ke dalam ngarai. Kalau sebagian spesies ini kuat bertahan hidup dan berevolusi, maka akan ada tumbuhan dan serangga baru beberapa tahun kemudian, termasuk juga serangga air. Sejumlah pohon juga jatuh ke dalam ngarai. Jadi, dari waktu ke waktu, batang pohon eksotis akan menyembul dari dalam ngarai. Amerika Selatan terbagi dua, karena sulit dinalar juga kalau benua Amerika yang besar itu masih tetap utuh. Amerika terbelah di sepanjang garis Khatulistiwa. Kemudian Amerika Selatan terpisah dan berdiri sendiri sebagai benua, mirip Australia. Afrika pun begitu. Afrika Utara dan Selatan saling terpisah, dan keduanya berubah menjadi benua yang berbeda. Nah, mari kita runut ke masa ribuan tahun silam, saat manusia pertama muncul di benua Afrika. Kalau ngarai itu sudah ada sejak dulu, nenek moyang kita nggak akan bisa berpindah tempat ke belahan bumi lain. Artinya, kita nggak akan bisa bermigrasi dengan jalan kaki, dan untuk menjelajah benua lain, kita harus mengarungi laut. Itulah yang terjadi dalam sejarah manusia, tapi prosesnya nggak secepat itu. Saat terjebak di satu benua, manusia pasti sudah cukup mampu membuat kapal layar tangguh untuk menjelajahi dunia, sama seperti bangsa Eropa. Dan saat itu, evolusi manusia mungkin sangat berlainan. Karena ngarainya sangat dalam, permukaan air di seluruh dunia kian turun. Negara kecil yang ada di tepi benua, seperti Portugal, akan diuntungkan dengan kondisi ini karena bisa memperluas wilayahnya dengan banyak pesisirnya. Garis Khatulistiwa melintasi semua samudera kecuali samudera Arktik yang berada di utara bumi. Kamu masih ingat Titanic kan? Kapal itu karam kira-kira sedalam 3.700 km. Meskipun permukaan air semakin turun, ternyata segitu masih belum cukup dan kapal tua itu tetap saja tertutup air. Tapi kalau kondisinya begini memang dinilai lebih mudah. Dengan adanya ngarai baru ini, benua terus meluas, sehingga banyak pantai baru mulai bermunculan. Sejumlah negara bisa memperluas wilayah teritorialnya.
kota baru juga mungkin akan muncul di dekat pesisir, dan pembagian wilayah geografis bermunculan di semua tempat. Gak cuma itu aja, kalau ngarai ini muncul sejak dulu, sejarah bumi mungkin akan berlainan. Garis Khatulistiwa sudah menjadi daya tarik di beberapa tempat, misalnya di sepanjang wilayah Ekuador. Jadi, ngarai ini akan menarik lebih banyak orang. Eksistensinya bisa aja nyaingin ngarai terkenal seperti Grand Canyon. Untuk menyeberangi ngarai ini, kita perlu jembatan besar, supaya kita nggak terjebak di salah satu belahan bumi aja. Karena ngarai ini cukup lebar, jembatannya juga berfungsi sebagai penghubung antar benua. Semuanya naik kereta ekspres lintas Khatulistiwa. Ya, sebetulnya ini sih kapal, bukan kereta. Ngarai Khatulistiwa juga berfungsi sebagai jalan yang bisa membawamu ke seluruh dunia. Nah, semisal kendaraanmu berupa mobil hibrida yang bisa digunakan di darat dan di air. Mobil ini akan melaju sekitar 100 km per jam, dan pada kecepatan ini, kamu akan melintasi seluruh Khatulistiwa kurang lebih selama 17 hari. Di zaman now, kapal penumpang tercepat di dunia melaju sekitar 108 km per jam. Jadi perjalanan dengan kapal di ngarai ini kira-kira akan sama seperti naik mobil di jalan tol Khatulistiwa. Gravitasi di Khatulistiwa agak lemah karena gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh rotasi bumi. Makanya, kapal bisa berlayar lebih cepat. Oke, kita lompat ke beberapa tahun kemudian. Saat manusia sudah terbiasa dengan ngarai baru ini, kapal baru dirakit khusus untuk membawa penumpang di Khatulistiwa. Di berbagai tempat juga ada sejumlah pelabuhan. Kamu cuma perlu beli tiket, datang tepat waktu, kemudian menikmati perjalananmu. Selama perjalanan, kamu akan disuguhi banyak hal unik seperti rumah dan supermarket yang nempel di dinding. Orang-orang juga punya cara unik saat berjalan di jembatan kayu yang terhubung tali. Mereka adalah orang pertama yang nyobain hal-hal baru di dalam ngarai. Bisa dibilang merekalah para penjelajah ngarai. Mereka terbiasa dengan kehidupan di bawah sana dan memang gak mau beralih dari situ. Jadi gak bisa disalahin juga kan? Ada juga sekelompok orang yang tinggal di dalam ngarai dan mendapat sinar matahari selama 12 jam, udara hangat, dan banyak air. Semua yang mereka perlukan sudah tersedia, jadi mau minta apa lagi kan? Keadaan di dalam ngarai biasanya cukup tenang, jadi kemungkinan besar nggak akan terjadi apa-apa pada struktur ini. Permukaan air cuma naik sewajarnya selama bertahun-tahun. Jembatannya juga makin banyak. Jadi, mereka bisa menyeberang ke belahan bumi lain dengan mudah. Jembatan di situ kebanyakan terbuat dari kaca. Jadi sebaiknya jangan ngeliat ke bawah kalau kamu takut ketinggian. Tapi sah-sah aja sih kalau kamu menyukai pemandangan yang memukau. Dinding yang gak kena air kelihatan mirip seperti Grand Canyon yang kering dan kecoklatan. Karena ngarai ini sangat curam, di beberapa tempat juga ada magma. Dan saat magmanya bercampur dengan air, terbentuklah pulau, meskipun ukurannya cukup kecil. Tempat ini bisa menjadi resort untuk bersantuy dan menjauhkan diri sebentar dari hiruk-pikuk. Biasanya cuma ada beberapa rumah di setiap resort, jadi kondisinya dijamin sangat tenang. Nah, saat melakukan perjalanan di sepanjang garis Khatulistiwa, kamu bisa mengamati spesies ikan baru. Sejumlah ikan yang biasanya ngumpet di kegelapan juga terjebak di ngarai ini dan terpaksa muncul karena telah berubah selama bertahun-tahun. Mereka berevolusi untuk bertahan hidup di tempat terang, tapi tubuh mereka tetap sama. Ikan ini memiliki lentera di kepalanya. Sejumlah batang pohon eksotis yang menyembul juga menjatuhkan nutrien dan benih. Selama bertahun-tahun, batang ini berkembang menjadi hutan hujan tropis. Lebat, hijau, dan beragam. Dan kondisi ini nantinya akan menarik sejumlah hewan untuk bermigrasi ke dalamnya. Kebanyakan berupa serangga. Ngarai ini membuat garis Khatulistiwa terlihat jelas dan nyata, serta mengubah lanskap bumi kita.